Oke teman-teman, kita mulai ya. Di sini ada Pak Asep ya. Pak Asep, kita mulai aja. Pak Haji Asep, atau masih sibuk mungkin? Kayaknya Pak Haji Asep pakai yang nama Ardian nih. Ya, lagi di jalan. Oh, kita mulai aja ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua bisa berkumpul silaturahmi di malam ini, dan mudah-mudahan nantinya apa yang kita sampaikan dan apa yang kita fasilitasi ya sebagai support system untuk tim ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilancarkan ya untuk ikhtiar kita melalui support system ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang saya hormati mentor kita, coach kita untuk mentor online ya, itu Pak Haji Asep Sekulo. Dan di sini di acara itu ada co-host atau co-materinya itu ada Bang Dedi dan Bang Fuad nih. Tapi belum masuk sepertinya. Tapi nggak apa-apa karena waktu sudah lebih dari 10 menit agar tidak terlalu malam. Kita mulai saja dan nanti peserta yang lain yang masuk insya Allah bisa mengikuti materi yang uh, sudah berlangsung gitu ya. Dan ini juga nanti saya rekam dan mudah-mudahan nanti bisa saya upload rekamannya dan saya uh, bisa share ya khususnya ke peserta yang memang mengikuti, yang memang harusnya mengikuti di malam ini gitu. Oke, untuk malam ini teman-teman ya, tema kita itu membangun dasar fondasi dari yang namanya online marketing. Kita ketahui teman-teman ya, untuk saat ini mungkin ya udah memang zamannya itu berkembang pesat ya. Zaman berkembang pesat, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, insya Allah kita ketinggalan gitu. Jadi kalau misalnya kita tetap tidak mengikuti perkembangan zaman, ya tetap kita ketinggalan gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu walaupun apa yang nantinya teman-teman bisa ambil ilmunya walaupun sedikit, tapi bisa membantu teman-teman seperti itu. Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman nanti mau sekalian praktek, karena di sini ada nanti ada cara untuk membuat link ataupun cara uh, ada tutorialnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa sekalian praktek gitu ya, bisa sekalian praktek. Nah, ini saya buka dulu ya sebentar ya. Nah, pembahasan untuk malam ini teman-teman ya. Yang pertama itu teman-teman harus memahami pangsa pasar online. Yang kedua, mendatangkan traffic online ya. Yang ketiga, membuat CTA atau link WA, call to action ya disebutnya. Nah, ini sebetulnya istilah saja ya. Mungkin istilah yang sering didengar link WA gitu. Lalu yang keempat, teknik closing dan follow up. Yang kelima, website dan landing page. Nah, ini 5 hal dasar yang teman-teman harus paham. Nah, alur gimana cara untuk memasarkan secara online itu teman-teman harus paham 5 langkah ini. Nah, teman-teman, mohon maaf, slide share saya kelihatan ya? Share yang saya tampilkan? Jelas, Pak. Jelas, Jelas ya? jelas. Jelas. Alhamdulillah. Teman-teman bisa searching di Google ataupun kalau handphonenya masih pakai Yahoo, bisa di mesin pencari Google atau mesin pencari Yahoo, jumlah penduduk Indonesia itu
data terakhir itu di pertengahan 2023 itu mencapai 278 juta. Nah, pengguna handphone di Indonesia itu menempati peringkat ke-6 terbanyak dengan jumlah 73 juta pengguna. Nah, ini 73 juta pengguna untuk pengguna handphone smartphone. Lalu ini yang di bawah ini jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 ya. Mungkin ini yang 2023-nya belum terdata mungkin ya. Ini di 2022 ini usia 15 sampai 64 tahun yang mungkin kita bisa katakan usia produktif. Usia produktif itu mungkin yang bisa nantinya kita sasar nih. Kita sasar untuk membeli produk kita atau join ke bisnis kita. Nah, ini data usia produktif penduduk Indonesia itu 190 juta. Nah, jumlah totalnya 270 juta. Nah, ini mungkin gabungan dengan yang masih bayi atau balita ataupun yang umur 1 sampai 14 tahun ya. Nah, atau di atas 65 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan, ini pengguna handphone 73 juta dengan jumlah penduduk Indonesia yang produktif, itu pangsa pasar kita dari total jumlah penduduk yang produktif itu 38%. Jadi ini sangat besar potensinya. Jadi 73 juta pengguna handphone, ini adalah sasaran yang nantinya kita bisa sasar gitu ya. Kita bisa targetkan dari total 73 juta ini. Kalau kita hanya mencapai atau menjangkau hanya 10%-nya aja, 7,3 juta. 7,3 juta kita ibaratnya kita bisa mendapatkan database 7,3 juta. Kita tawarkan bisnis kita tawarkan produk kita dari 7,3 juta, itu kan 10%-nya dari 73 juta. Kita logikakan paling maksimalnya kita hanya bisa mendapatkan 10%, misalnya gitu ya. 73 juta kita dapat 7,3 juta database. Dari 7,3 database ini, kalau yang closingnya hanya misalnya 1%-nya aja, itu masih besar teman-teman, 73.000. Ya, 7,3 juta, 10%-nya 730.000. Nah, 1%-nya itu 73.000 orang yang bisa, kalau misalnya closing gitu ya, yang closingnya hanya 1%, itu 73.000 orang yang bisa beli produk kita ataupun bisa join ke bisnis kita. Nah, kita lanjut. Lalu pangsa pasar online, kalau kita bedah lagi nih, tadi ya, kita sudah dapat angka 73 juta pengguna handphone. Nah, tapi ternyata teman-teman ya, ini kalau di online, itu pasti ada yang namanya platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk promosi online tersebut. Di antaranya Google ya, lalu Facebook atau Meta ya, lalu Instagram, lalu TikTok, lalu WhatsApp. Nah, ini yang sering digunakan. WhatsApp, Facebook, Google, TikTok. Ini yang sering digunakan. Satu lagi Instagram, tapi tidak akan saya bahas di sini. Kalau Instagram, karena Instagram memang untuk bisnis kita itu kurang cocok. Kurang cocoknya karena di bisnis kita ini harus bisnis yang sifatnya konsultasi. Nah, tapi kalau misalnya di bisnis untuk di Instagram itu sifatnya visual, jadi harus melihat. Nah, dan di Instagram ini tidak bisa menyimpan link. Nah, itu kelemahannya itu. Jadi tidak bisa menyimpan link kalau di Instagram. Tapi kalau di Facebook, di TikTok, dan di Google ya, itu bisa memanfaatkan link-link yang nantinya kita akan buat gitu. Nah, ini kalau kita bedah ya dari platform yang ada di Indonesia, pengguna internet itu 215,63 juta orang di Indonesia. Berarti ini bisa juga anak kecil ternyata teman-teman. Karena jumlah penduduk tadi 278 juta. Lalu pengguna atau usia produktifnya tadi 190 jutaan ya. Dan pengguna, kita balik lagi ya.
Kita back, pengguna handphonenya hanya 73 juta. Nah, di sini berarti untuk pengguna internetnya tercantumnya ini lebih banyak ternyata. Berarti dari satu handphone itu bisa memiliki banyak akun. Dan bisa jadi itu ada akun juga yang untuk mungkin di bawah usia atau anak-anak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bedah, ini dari pengguna internet tadi 200 juta. Nah, jumlah orang yang menggunakan platform Google, nah, ini dari pengguna internet ini ternyata 97% nih. Mereka menggunakan Google semua untuk mendapatkan suatu informasi, untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicari. Nah, lalu di Facebook ini ada 135 juta pengguna Facebook. Nah, ini sangat banyak ternyata ya. Lalu di TikTok ini 112 juta akun. Dan di WhatsApp ini ada 112 juta orang. Nah, sebetulnya patokannya ini aja sih WhatsApp. Yang punya WhatsApp 112 juta orang. Nah, berarti ini ada potensi nih. Potensi karena nantinya transaksi kita itu akhirnya akan ada di WhatsApp. Akhirnya akan ada di WhatsApp. Orang tersebut kita berharap ada orang yang akan menghubungi kita melalui WhatsApp dan nantinya di sana akan menjadi transaksi gitu. Transaksi untuk produk kita ataupun bisnis kita. Nah, ini sangat besar ya. Nah, lalu kalau kita lihat alurnya ya. Ini bab keduanya tentang trafficnya, yaitu traffic online-nya ini dari mana sih? Kalau di online itu. Nah, mungkin kalau di offline itu sebetulnya hampir mirip ya, sama saja gitu. Di offline atau di online, hanya metodenya yang berbeda. Kalau di offline mungkin seperti sebar brosur ataupun bikin spanduk atau baliho gitu ya. Nah, kalau di online, promosi yang kita buat itu nantinya bisa menggunakan yang namanya promosi organik ya. Promosi organik ataupun ads. Ads itu artinya promosi yang berbayar seperti Facebook Ads ataupun Google Ads. Nah, lalu contohnya ya yang kita sering pakai Google, Facebook, TikTok ya. Nah, ataupun Instagram ya. Terus bisa juga Line. Nah, Line juga masuk juga sih ke apa namanya? Messenger gitu ya atau platform untuk chatting. Tapi di sini yang perlu teman-teman pahami, jadi untuk promosi kita bisa menggunakan media Google, Facebook, TikTok, Instagram ya, dan media sosial lainnya. Nah, lalu dari traffic organik ataupun berbayar yang teman-teman nantinya bisa lakukan, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya website atau landing page. Dan ini wajib sebetulnya sih ya, wajib untuk teman-teman yang ingin nantinya promosi ke arah promosi berbayar. Karena di promosi berbayar itu wajib memiliki website ataupun landing page ya disebutnya. Nah, dari traffic yang sifatnya dari traffic di media sosial ya, yang sifatnya promotion itu bisa diarahkan ke website atau landing page yang nantinya akan menyajikan sesuatu informasi yang teman-teman tawarkan, baik itu produk ataupun bisnisnya. Jadi teman-teman misalnya teman-teman mau nawarin yang namanya pupuk Bespam Solilis misalnya ya. Jadi teman-teman bisa membuat landing page ya, landing page ini tentang Bespam Solilis, baik itu manfaatnya, apa itu Solilis, manfaatnya, lalu cara pakainya, lalu harganya dan promonya. Sehingga orang tersebut nantinya bisa tertarik untuk membeli produk teman-teman. Nah, jadi arahnya gitu teman-teman ya. Di sini teman-teman promosi, jadi harus paham di media sosial itu teman-teman nyebutnya promosi karena nantinya bisa ketemu orang yang kult atau wam gitu ya.
Cold itu orang yang benar-benar tidak tahu sama sekali tentang produk teman-teman ataupun bisnis teman-teman. Nah, kalau yang warm itu sudah setengah matang. Dia sudah tahu, tapi belum berani bertindak untuk membeli. Nah, dari cold ya, dari media promosi ini diarahkan ke website ataupun landing page agar orang-orang yang tadinya masih cold ya, dingin, masih cold atau dingin, itu berubah menjadi warm, dia hangat. Ya, jadi warm sehingga dia sudah mendapatkan informasi-informasi yang produk yang memang sedang dia cari, sedang dia butuhkan, sedang menjadi solusi yang memang betul-betul dia butuhkan pada saat ini gitu. Nah, itu untuk websitenya. Nah, nantinya setelah mereka mendapatkan informasi, mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi di website teman-teman atau landing page teman-teman, maka di sana nantinya bisa terhubung ke WA menggunakan yang namanya CTA, call to action atau link WA. Jadi di website ini nanti harus ada tombol CTA atau ada link WA-nya yang mengarah ke teman-teman. Dan nantinya ini diharapkan ketika teman-teman sudah dapat WA dari orang yang dari promosi teman-teman di sini ya, dari misalnya iklan Google Ads ataupun teman-teman iklan Facebook Ads ataupun iklan TikTok Ads juga, ataupun memang teman-teman posting organik di Facebook ataupun kalau di Google ada SEO. SEO itu ibaratnya bikin website terus dia jadi peringkat pertama di Google-nya tapi tanpa berbayar gitu. Nah, itu juga bisa. Bahkan juga bisa di TikTok yang organik. Nah, itu bisa nantinya terarah ke WA untuk transaksinya seperti itu. Nah, jadi di sini ya arahnya kalau untuk berbayar harus lewat website atau landing page dulu. Tapi kalau misalnya yang organik ini bisa langsung dilekatkan ke WA. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan yang namanya platform-platform yang memang banyak penggunanya. Yang tadi sudah datanya sudah disajikan yaitu WA, Facebook, Google, TikTok ya. Itu yang nantinya teman-teman bisa manfaatkan untuk online marketingnya. Nah, untuk memulainya teman-teman ya, tadi teman-teman sudah paham alurnya kan ya. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau untuk belajarnya, kita balik alurnya. Kalau misalnya kita mau belajar online, kita nggak bisa langsung promosi di sini dulu. Tahapannya, teman-teman harus dari WA dulu. Dari WA maksudnya, jadi nantinya kan teman-teman berharap akan ada yang WA, akan ada yang telepon teman-teman untuk memesan produk ataupun join di bisnis teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus pelajari dulu bagaimana nih nomor teman-teman bisa menjadi suatu namanya CTA, call to action di website, ataupun bisa menjadi CTA di media sosial teman-teman. Baik itu di Google, Facebook, TikTok, ya. Nah, jadi alurnya kita balik teman-teman. Kita belajarnya di WA dulu. Nah, paling mudahnya ya untuk belajar di WA-nya ini ya, itu teman-teman wajib mengerti yang namanya membuat CTA WA atau click to action WhatsApp ya. Tujuannya jadi teman-teman nantinya ketika teman-teman promosi baik itu organik ya, yang organik di Facebook, IG, TikTok, Google ataupun di website atau landing page, maka teman-teman ini harus menyertakan link WA-nya. Menyertakan link WA baik itu di profil media sosial ataupun di setiap postingan teman-teman ataupun dilekatkan di landing page ketika teman-teman melakukan promosi berbayar di Facebook Ads ataupun di Google Ads. Nah, jadi biar ketika ada postingan atau melihat landing page, ada tombol WA-nya langsung ke kita gitu. Teman-teman juga bisa praktek ya. Sekarang kita masuk ke cara membuat link WA-nya. Nah, cara membuat link WA-nya ini teman-teman.
di sini ya, ini saya akan close dulu. Cara membuat link WA ya. Nah, ini teman-teman, untuk membuat link WA, di sini ada link dasar ya. Link dasarnya, teman-teman harus ingat nih, https://, api titik whatsapp whatsapp.com send send tanda tanya pon phone sama dengan nomor telepon teman-teman pakai 628 211 854 9947 itu nomor telepon saya. Jadi si nolnya diganti 62. Nah, ini link dasar untuk membuat CTA. Nah, ini link dasar. Nah, lalu teman-teman, untuk membuat link modifikasi ya. Jadi kalau teman-teman nantinya bikin website, ataupun bikin landing page, ataupun teman-teman di postingan organiknya di Facebook, itu bisa membedakan nantinya ini mau pesan apa sih, biar membedakan orang itu mau pesan apa. Karena kan kalau di Facebook mungkin teman-teman postingnya ada yang posting ke produk eco farming, ke produk base farm, ke produk kolagen. Teman-teman ini bisa men-setting biar teman-teman bisa tahu nih masuknya dari postingan yang mana gitu. Nah, sebagai contoh nih ya, kalau misalnya saya promosi base farm sorilis. Nah, ini link dasarnya ya. Ini link dasarnya sampai sini. Sampai batas nomor telepon. Ini sampai batas nomor telepon saya bold, saya tebalkan, saya tandain hitam. Nah, jadi teman-teman di sini untuk biar ada teksnya gitu ya, biar ada teksnya. Jadi ketika orang tersebut atau konsumen mengklik link itu, maka ini udah ada teksnya. Teksnya ini, halo admin, saya ingin dapat promo hari ini untuk order pupuk slow release ya. Jadi di sini orang yang klik itu terhubung ke WA kita dan dia sudah ada teksnya. Sudah ada teksnya yaitu sesuai dengan yang kita setting. Nah, cara men-settingnya teman-teman tinggal tambahin kata dan ya, mulai dari sini tambahannya dan text dan teks sama dengan silakan tulis teksnya. Nah, tapi spasi itu diganti dengan %20. Nah, ini ya. Tidak boleh ada spasi atau tertambah huruf dalam link. Jadi hati-hati ketika membuat link. Tes terputus tadi ya. Mohon maaf ya. Ya, sekarang sudah jalan lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, tambahannya tadi teman-teman ya. Di sini teman-teman ketika membuat link, hati-hati. Jadi teman-teman tidak boleh terselip di antara ujung sampai ujung ini ada spasi ataupun tertambah huruf. Karena itu nanti linknya akan ngaco. Ya, linknya akan ngaco. Nah, lalu yang perlu teman-teman tahu dan perhatikan ketika teman-teman membuat link, kalau ingin membuat spasi, seperti contoh ini ya, ini harusnya halo admin itu kan ini spasi nih. Ini diganti dengan %20. Diganti dengan %20. Nah, kalau teman-teman misalnya halo admin, terus tulisannya mau di bawah, saya ingin dapat promo hari ini untuk order pupuk solis. Jadi, atau bikin halo admin, saya ingin dapat promo hari ini untuk order pupuk slow release. Misalnya saya akan tambahkan nama saya gitu ya. Ini 0A 0A 0A
0A gitu ya. Kalau nggak salah sih 0A nih teman-teman. Itu artinya enter. Bener nggak Bang 0A? Misalnya nama saya. Iya, untuk rumusnya 0A kalau enter persen 0A. Nah ini saya akan tambahin ya. Nama saya titik dua. Nama saya titik dua. Nah itu aja ya. Jadi nanti dia bisa ngetik namanya gitu. Agar kita berharap dia tuh ngetik nama juga gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Semua Saya sudah buat, saya tambahin lagi ya, biar ada biar ada enternya. Jadi posisi nama sayanya ini ada di bawah gitu. Nah lalu ketika teman-teman sudah bikin, teman-teman harus tes. Nah jadi teman-teman nih bisa coba bikin di notepad atau catatan. Di handphone kan ada catatan ya, atau notepadnya. Nah itu bikin aja link itu. Nah contohnya kalau saya buka link ya, bukan note ya. Kalau di catatan kan gini, ini saya copy di sini di handphone masing-masing coba ya. Nah ini saya kecilkan dulu ya. Nah ini link yang standar dan ini link yang dimodifikasi dengan kata-kata agar orang yang mengklik link itu sudah ada kata-kata itu gitu. Jadi kita tahu nih link ini kita tanam di mana, terus itu yang datang. Oh berarti ini datangnya dari postingan yang ini gitu, dari postingan ataupun dari landing page yang ini gitu. Itu buat mencirikan sebetulnya sih. Nah ini bisa juga nantinya sebagai tracking konversi. Dia konsumen tuh seringnya ngeklik tombol yang mana gitu. Nah itu ya. Kita tes sekarang ya, kita tes. Cara ngetesnya teman-teman bisa buka di handphone atau di Google. Teman-teman tinggal diklik yang lama di handphonenya, klik yang lama, nah terus di blok. Nah di bloknya dari ujung H sampai ke nomor telepon. Kita tes, lalu masuk ke Google ataupun masuk ke Chrome. Nah di situ udah tinggal tempel aja di sini. Tinggal klik yang lama di pencarian, terus tempel linknya, terus di enter. Nah nantinya apakah dia terhubung? Nah ini langsung terhubung ke nomor itu, lanjut ke chat. Nah kalau ini kan kalau ini di apa namanya di laptop, ya kalau di handphone nanti lebih langsung terhubung gitu. Nah lalu link yang kedua kita tes, bener nggak? Kalau misalnya ternyata nggak terhubung, berarti bisa jadi ada salah ketik nomor, bisa jadi ada salah copy pastenya, misalnya spasi ke bawah gitu ya, ataupun huruf lain ke bawah, ataupun huruf lain ke ketik. Nah seperti itu. Kita tes link yang kedua. Nah kita enter lagi, sama tinggal copy paste aja. Nah di sini teman-teman nih, halo admin, saya ingin dapat promo hari ini untuk order pupuk Sloris nama saya. Nah ini langsung ada tulisannya nih di sini tuh. Dan ini nama saya ini nanti ada di bawah, posisinya ada enternya gitu. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Nah, ini fungsinya sebetulnya nanti teman-teman bisa simpen link ya, khususnya link yang ini ya, link yang eh, standarnya ya. Yang standar ini minimal teman-teman simpan di profil Instagram, profil Facebook, profil TikTok ya, di media sosial gitu ya, ataupun di YouTube juga bisa disimpan. Nah, itu kalau ada yang tautan atau situs tautan gitu ya, teman-teman bisa simpan di situ. Bisa simpan di kolom profil ya, agar kalau orang lihat profil kita itu ada nomor WA-nya atau ada link WA-nya gitu. Nah, ini fungsinya bisa buat promosi organik juga nantinya. Nah, oke.
Kita lanjut lagi. Ya. Jadi teman-teman tadi hati-hati ya itu ya. Tidak boleh ada spasi atau bertambah huruf dalam linknya. Lalu tes, ya, tes linknya itu kalau sudah dibikin, baru teman-teman lekatkan nantinya di media sosial masing-masing seperti itu. Nah, lalu yang terakhir di sini teman-teman persingkat link untuk promosi organik. Nah, kalau teman-teman yang promosi berbayar itu jangan coba-coba menggunakan link yang udah disingkat. Nah, karena link yang udah disingkat itu fungsinya sebetulnya untuk menyamarkan saja. Nah, jadi yang link yang disingkat gitu ya, itu nantinya untuk apa namanya? Untuk promosi organik atau posting di Facebook ataupun posting di Instagram ataupun posting di TikTok gitu ya. Nah, seperti itu ataupun posting di fanspage gitu ya atau grup Facebook. Nah, kita sekarang caranya teman-teman di sini ya, persingkat dan penyamar link. Tujuannya agar link tidak terlalu panjang ataupun menyamarkan link agar teksnya tidak terlihat. Karena kalau link yang pertama tadi, kalau link yang ini ya, link yang modifikasi ini kan ketahuan, oh ini mah link WA gitu. Ini ketahuan pasti. Ini mah oh ini link WA nih. Terus ada tulisan ininya lagi nih. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau misalnya memang teman-teman lupa ataupun daripada ribet udah pakai link yang ini aja, nggak masalah. Nah, ini tambahannya teman-teman bisa mempersingkat linknya biar kelihatan lebih elegan, lebih tidak terlalu panjang nanti postingannya gitu. Jadi linknya tuh tidak panjang gitu. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya Bitly, bitly.com dan s.id. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di Google ataupun di Chrome ya, s.id. Satu lagi bitly.com. Ini sama fungsinya buat menyamarkan link. Nah, ini untuk s.id, yang ini Bitly. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, di sini ada tulisan paste along URL. Jadi teman-teman di sini tinggal masukin linknya yang panjang tadi. Yang panjangnya tadi ya, kita masukin. Terus udah tinggal, oh tapi kita harus ini dulu, login dulu ya. Atau kalau misalnya belum punya akun Bitly atau akun s.id, itu tinggal login aja. Login menggunakan akun Google yang ada di handphone ataupun ada di ya di handphone gitu atau di komputer gitu. Nah, ini saya coba login dulu biar ada contohnya untuk teman-temannya. Ini saya coba login dulu untuk Bitly dan SID. Si loading sebentar ya teman-teman. Suara saya jelas kan ya? Halo Bang, suara jelas ya? Ini ada yang komen suara berisik katanya. Oke. Nah, di sini untuk Bitly. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa mempersingkat link ya. Nah, ini di sini ada link. Nah, di sini ada tulisannya create new ya. Create new. Kalau di handphone, tampilan di handphonenya seperti apa? Tampilannya seperti ini nih. Saya perkecil deh nih. Tampilannya biar kelihatan. Nah, ini tampilannya sama aja kayak gini kalau di handphone tuh. Nah, kita tadi create new ya. Ini klik menu, create new. Ini untuk bitly.com ya.
create new, terus link, terus masukkan URL panjangnya yang tadi kita punya. Nah, contoh yang ini aja nih, yang nomor telepon tanpa ada teks ya. Nah, itu aja, lalu enter. Nah, teman-teman langsung jadi nih linknya nih, yang ini nih. https://bit.ly 3qnco2. Ini kita copy, masukin lagi di link WA. Nah, ini kita copy dari di sini ya, sampai sini. Ini contohnya ya. Ini contoh. Nah, ini ya. Ini yang ini nih contohnya nih. Terus kalau udah dipersingkat, coba kita tes lagi. Kita copy, masuk ke sini lagi. Kita tes ya. Di Google atau di Chrome, di handphone masing-masing. Nah, Bitly-nya ini di copy paste, simpan di note juga kalau biar nggak hilang ya. Nah, ini tuh terhubung dengan WA kita. Nah, ini berarti berfungsi ini link Bitly-nya. Nah, kalau yang SID masih muter ya, sebetulnya sama aja tinggal login. Kalau yang belum punya akunnya, sign up itu daftar artinya ya, sign up. Nah, nanti daftar dengan akun Google masing-masing. Jadi kalau nggak usah upgrade ya, teman-teman manfaatin aja yang mode gratisnya, itu aja. Nah, itu untuk mempersingkat link ya. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu teknik closing dan follow up. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah promosi, lalu ada CTA gitu ya, ada CTA di landing page ataupun di Facebook promosi organiknya, lalu teman-teman pasti nantinya akan mendapatkan WA bagi orang yang atau konsumen yang ingin beli produk ataupun ingin join ke bisnis kita. Nah, teknik closingnya teman-teman, di sini sebetulnya masing-masing orang nantinya akan punya teknik closing masing-masing. Nah, mungkin ini beberapa yang saya pernah praktekkan dan mungkin bisa jadi juga teman-teman pernah praktekkan juga gitu. Atau nantinya teman-teman bisa modifikasi lagi untuk teknik closingnya itu lebih bagus lagi. Ya, yang pertama teman-teman selalu jalin komunikasi dua arah ya. Nah, sehingga teman-teman nantinya bisa mendapatkan yang namanya pendekatan emosi. Nah, dua arah itu maksudnya teman-teman harus terus berhubungan, misalnya komunikasinya itu tidak hanya sebatas mungkin WA, chatting saja. Nah, kalau bisa teman-teman telepon atau video call, sehingga nanti pendekatan emosinya itu lebih kuat lagi ke teman-teman gitu. Nah, lalu teman-teman untuk di awal usahakan teman-teman selalu bertanya ya, selalu bertanya untuk tujuannya itu teman-teman bisa menggali yang namanya informasi. Nah, seperti contoh kalau ada yang WA, ini tadi saya bikin CTA WA ini, terus dia WA nih ke saya seperti ini. Lalu yang saya lakukan apa? Ketika ada orang yang saya promosi di Google Ads, dia ngeklik website saya, lalu dia nge-WA saya dengan tombol ini ya. Nah, yang pertama kita kenalan dulu yang pasti. Nah, kalau bisa langsung telepon atau video call untuk penjelasan detailnya. Nah, pada saat kita telepon atau video call ataupun chatting, kita gali informasinya dengan cara terus bertanya. Seperti contoh, Pak, ini tujuannya pupuknya mau digunakan untuk pohon apa? Nah, selain itu, Pak, kalau misalnya udah dijawab, misalnya pupuknya untuk sawit, Pak, atau durian. Oh iya, Pak, luasnya berapa, Pak? Luasnya sekian. Itu rata-rata berapa pokok batang di 1 hektarnya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti teman-temannya bisa mendapatkan solusi yang dibutuhkan dari konsumen tersebut. Sebagai contoh, dia kebutuhannya 1 hektar, berarti kita bisa tawarkan untuk pakai agen basic gitu ya. Nah, kita bisa tawarkan
Jadi karena kita udah tahu, oh kebutuhannya ternyata 1 hektar. 1 hektar untuk pohon sawit 120 sampai 140 pokok batang. Nah, berarti kita bisa sodorkan, Pak, cocoknya Bapak ini ambil paketnya, ini paket agen basic. Nah, paket agen basic ini 2.600.000, standarnya itu harganya 3.500.000, Pak. 2.600.000 ini Bapak bisa dapat 14 box, isinya 140 pokok, 140 saset, bisa digunakan untuk 140 pokok batang. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau misalnya teman-teman eh, lebih bagus lagi, teman-teman juga bisa aktif bertanya, mungkin kesibukannya, jadi gali informasi pribadinya juga, seperti itu. Sehingga nantinya teman-teman bisa tahu profilnya dia, lalu kebutuhannya eh, memang cocok untuk produk apa. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk teknik closing selanjutnya, teman-teman jalin eh, kepercayaan atau jalin trust kepercayaan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Mungkin kita bisa menyebutkan kalau kita itu agen resmi atau distributor resmi dari perusahaan. Terus yang kedua, teman-teman bisa menyodorkan kata-kata teman-teman itu nantinya transaksi langsung ke rekening perusahaan. Itu bisa seperti itu. Jadi menimbulkan kepercayaan untuk calon konsumen ya. Karena kalau di online ini banyaknya seperti itu. Banyaknya teman-teman apa ya? Banyak juga yang takut gitu ya untuk transaksi melalui online. Padahal dia sendiri yang mencari di online gitu. Jadi anehnya seperti itu. Dia mencari di online, tapi dia juga khawatir untuk transaksi di online. Nah, itu teman-teman bisa mengarahkan tadi ya untuk transfer ke rekening perusahaan. Yang kedua, kenapa di sebelum-sebelumnya di HTS dan NET, Pak Irzal dan Pak Imam menjelaskan tentang yang namanya upgrade ya, upgrade paket. Nah, memang kalau teman-teman mungkin yang di rumahnya tidak ada stok produk ya, dalam arti gini, teman-teman kalau misalnya memang di bisnis ini ada salah satu produk yang ingin difokuskan, sebagai contoh pupuk ya, mau pupuk eco farming maupun pupuk base pump soilis, minimal teman-teman punya stok ya 2 atau 3 paket gitu. Tujuannya apa? Di sini kan kita tahu teman-teman ya, teman-teman bisa menjalankan sistem konvensionalnya, bisa menjalankan sistem yang namanya paket keagenan, ya paket reseller. Nah, ketika teman-teman dapat orderan yang konvensional, teman-teman udah ada stoknya. Ya, teman-teman udah ada stoknya. Yang kedua, ketika teman-teman ada orderan paket reseller basic, teman-teman udah ada stoknya juga, bisa dikirim, bisa cepat jadinya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk jalin trust kepercayaan ini ada satu metode yang mungkin sekarang sering dipakai ya, sering dipakai oleh konsumen, yaitu metode yang namanya COD. Ya, metode yang namanya COD. Nah, metode COD ini ya mungkin harus, ya itu, teman-teman harus punya stok. Harus punya stok, karena kalau COD kan nggak mungkin teman-teman nggak punya stok, mau ngirimnya pakai apa gitu. Karena kalau COD kita kirim dulu, itu bayarnya nanti ketika paket sudah diterima oleh konsumen. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya aplikasi kirimin aja, kiriminaja.com. Nah, di sini teman-teman di handphone ya, ini ada aplikasi ini, dan teman-teman bisa memanfaatkan itu, seperti itu. Nah, jadi di kirimin aja itu teman-teman bisa 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 membantu teman-teman gitu untuk mengirim secara COD. Nah, cuman yang perlu diperhatikan, teman-teman harus menjalin kepercayaan ini. Kepercayaan teman-teman kepada konsumen dan kepercayaan konsumen kepada teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman main kirim aja, konsumennya nggak bayar, teman-teman yang rugi gitu. Kalau case COD ya, ini untuk COD seperti itu. Jadi teman-teman harus betul-betul kuat ketika mau kirim produk COD. Sebagai contoh, solusinya teman-teman bisa ngambil KTP. Ya itu feeling teman-teman masing-masing sebetulnya sih. Tapi dari beberapa yang saya pernah alami, ataupun Bang Deddy, ataupun
Pak Asep ya, sebagai pelaku atau praktisi online di Google Ads. Nah, itu selama ini aman-aman aja. Ketika ada mitra yang ingin COD, bukan mitra ya maksudnya, ketika ada konsumen yang ingin COD, nah cuman tinggal kitanya mengamankan, ibaratnya mengamankan produk itu ketika ibaratnya jaminannya gitu, jaminan konsumennya. Jaminan konsumennya seperti contoh tadi mengirimkan foto KTP. Nah, itu bisa salah satunya seperti itu gitu. Nah, kalau KTP-nya sama dengan alamat kirimnya, mungkin insya Allah aman gitu, teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa memberikan paket promo yang menarik ya. Nah, jangan lupa kalau teman-teman ngasih promo menarik, teman-teman juga harus memperhatikan promo dari pesaing. Nah, patokannya itu. Ya, pesaing ngasih promo apa di landing page-nya atau di Facebook-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan promo itu. Nah, cuman untuk promo ini sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan perusahaan atau tidak melanggar kode etik di perusahaan. Lalu teman-teman yang terakhir yaitu bimbingan atau pelayanan after sales. Nah, ini yang sangat penting juga ketika teman-teman mendapatkan satu konsumen ataupun beberapa konsumen ataupun banyak konsumen, teman-teman harus memperhatikan after sales-nya. Ya, after sales setelah penjualan, ya teman-teman harus perhatikan pelayanannya. Misalnya, ketika produk sudah sampai, teman-teman bimbing nggak nih cara pakainya. Nah, walaupun menggunakan online, sebetulnya untuk pupuk stroilis tinggal tanam aja kok, nggak perlu kita ke sana, gitu. Dia juga bisa ngelakuin, kan gitu. Tinggal komunikasinya saja yang diperbaiki. Komunikasi ketika teman-teman ada orderan dari konsumen gitu ya. Jadi teman-teman ya tadi ketika barang datang, teman-teman ya udah Pak, kapan mau di aplikasi. Nah, itu tinggal kubur aja jarak kurang lebih 15 sampai 30 cm dari lubang dari batang gitu ya. Nah, tinggal kubur aja Pak. Nah, tinggal sobek sasetannya, udah tinggal tuang aja ke dalam situ, dalam lubangnya. Nah, tinggal seperti itu sebetulnya. Kalau after sales-nya yang penting komunikasinya. Komunikasi kita dengan uh, mitra baru ya ataupun konsumen baru seperti itu teman-teman. Nah, untuk follow up-nya teman-teman bisa memfollow up 3 hari sekali ya. Nah, yang penting komunikasi terus, jangan berhenti follow up sampai teman-teman diblokir ataupun diputus komunikasinya oleh pencari. Nah, ini kalau di online marketing seperti itu patokannya. Kalau dia belum blokir kontak kita, WA kita, jangan pernah nyerah untuk follow up. Follow up itu teman-teman ya udah bisa WA, Assalamualaikum Pak, bagaimana Pak kemarin rencana ordernya, ataupun bagaimana kabarnya, bisa basa-basi dulu gitu aja. Nah, itu untuk follow up ya. Lalu yang kelima teman-teman, yang terakhir nih ya, pentingnya membangun website atau landing page. Nah, website atau landing page ini berfungsi sebagai media penawaran produknya ataupun bisnisnya yang nantinya bisa dilihat oleh calon konsumen ataupun calon prospekan kita ya. Nah, baik itu di media promosi organik ataupun berbayar. Nah, perbedaannya untuk promosi organik, teman-teman bisa langsung mengarahkan menggunakan WA. Ya, bisa menggunakan langsung pakai link WA yang tadi sudah kita ajarkan caranya membuatnya. Nah, kalau promosi berbayar atau Ads ya, itu contohnya seperti Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, ataupun TikTok Ads, itu bisa teman-teman wajib membutuhkan website atau landing page. Nah, dalam modul SBA online ya, Sinergi Bisnis Academy, kita nantinya akan ada yang namanya training Google Ads dan Facebook Ads ya. Nah, untuk Google Ads dan Facebook Ads pastinya nantinya teman-teman membutuhkan yang namanya website ya, membutuhkan yang namanya website dan landing page gitu ya. Jadi landing page itu sebetulnya salah satu link di dalam website gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin landing page ya teman-teman harus butuh website. Nah, seperti itu. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui juga
promosi organik ini jangkauannya tidak luas karena yang lihatnya rata-rata hanya teman sendiri gitu, hanya teman sendiri. Ya kalau misalnya kita bertemannya, kita promosi pupuk tapi temenan kita sama orang-orang bengkel, nah nggak akan nyambung. Nah, sehingga teman-teman wajib kalau promosi organik wajib konsisten post konten, posting ya, posting konten, video, foto beserta deskripsi ataupun copywriting-nya dengan ada tombol CTA-nya, CTA WA-nya atau link WA-nya. Nah, serta yang dipentingkan tadi wajib konsisten postingnya serta interaksi dengan pengguna lain. Nah, seperti menambahkan pertemanan, terus menghapus pertemanan yang mungkin tidak produktif, mengganti lagi dengan teman-teman yang produktif, memfollow orang-orang yang mungkin interestnya terhadap produk kita. Seperti contoh, kita promosi pupuk di Instagram, ada perusahaan-perusahaan sawit, kita ikuti tuh orang-orang yang menyukai postingan di perusahaan sawit itu. Nah, itu teman-teman yang bisa diambil seperti itu. Lalu yang kedua, teman-teman perlu tahu promosi berbayar atau ads itu jangkauannya bisa lebih luas dan bisa lebih banyak. Bahkan teman-teman bisa menargetkan orang yang betul-betul mencari produk ataupun bisnis yang kita sedang tawari, seperti Google Ads. Kalau orang udah mengetik mungkin ngetik di Google ya, pupuk Bespang Solaris, ada kemungkinan dia mencari informasi itu. Nah, ketika dia mencari informasi itu, ada kemungkinan dia butuh produk itu. Nah, bedanya itu. Jadi kalau promosi organik sama kita eh, seperti kita menyebar brosurnya hanya di satu ruangan. Tapi kalau kita promosi berbayar, itu kita nyebar brosurnya pakai pesawat, mungkin tebarin dari atas ini gitu. Nah, jadi lebih jangkauannya lebih luas dan lebih banyak gitu. Nah, itu ya. Itu pentingnya membangun website atau teman-teman punya website. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, yang terakhir, nah nanti karena materi selanjutnya itu tentang langkah membuat website, jadi teman-teman nantinya bisa mempersiapkan. Karena ini kan kita kelasnya ini kelas SBA online ya, Sinergi Bisnis Academy Online. Sehingga teman-teman memang di kelas ini akan diarahkan ke arah promosi online. Seperti itu. Sehingga teman-teman ya untuk mengikuti training selanjutnya, teman-teman wajib memiliki website ya, memiliki website. Nah, memiliki website, teman-teman yang perlu dipersiapkan, yang pertama yaitu teman-teman bisa memilih penyedia domain dan hosting ya. Itu ada banyak ya penyedia domain dan hosting, ada Dewabis, ada eh, Niaga Hoster ya, lalu ada Dracola.com. Banyak sebetulnya untuk penyedia domain dan hosting. Nah, lalu ada juga teman-teman setelah itu teman-teman bisa cek nama domainnya tersedia atau tidak, lalu bisa beli domain dan hostingnya ya. Mungkin teman-teman bisa memulai dengan kalau domain itu harganya ratusan ribu ya, 100.000 lebih. Kalau hosting itu eh, tergantung memorinya, tergantung media penyimpanannya besar atau kecilnya. Nah, nanti teman-teman login cPanel dan verifikasi voice, lalu login cPanel untuk install WordPress, dan teman-teman bisa mengikuti materi selanjutnya. Nah, untuk sekarang, mungkin teman-teman bisa ngecek ya, mungkin bisa di dewabis.com ataupun ngeceknya satu lagi niagahoster.com. Ya, ini saya contohkan satu saja ya. Jadi teman-teman di sini, teman-teman cek dulu. Misalnya teman-teman ini mau promosi apa, atau misalnya teman-teman mau ambil gambaran umumnya saja, misalnya nama pribadi, jadi bisa bikin nantinya satu website itu bisa bikin landing page ataupun link promosinya untuk ke arah bisnisnya, ke arah pupuk, ke arah eh, produk herbal. Nah, kalau teman-teman domainnya ngambil ke arah produk pupuk, misalnya
nama domainnya misalnya ya, Bestfarm atau gini. Kita cek dulu Bestfarm slow release. Nah, teman-teman tinggal cek di Dewabis ataupun di Niaga Hoster ya. Ini sama saja, saya contohkan satu. Ketik aja nama. Jadi domain itu sama seperti nama toko kita gitu. Nah, contohnya ini yang punya saya nih ya, pupukorganik.com. Nah, ini nama website saya, pupukorganik.com. Nah, kalau ya jadi satu nama itu nggak bisa dipesan lagi sama orang lain seperti itu. Nah, sehingga teman-teman harus ngecek namanya masih tersedia enggak gitu. Kita cek ya. Kita klik set. Nah, nih, congratulations, selamat. Yang new bestfarmsoloist.id ada, .com ada. Nah, di sini sebetulnya belakang, jadi kalau di website itu kan ada yang belakangnya .com, ada yang belakangnya .net, ada yang belakangnya .id. Nah, ini contohnya nih ya, mainstack.id. Ada juga kalau di website website PT Base kan bestwork.id itu beda-beda. Ada yang .com, ada yang .org, org ya, org itu organisasi, ada yang .co.id itu perusahaan, .id juga perusahaan ya. Nah, ada yang untuk sekolahan itu .sch itu school buat sekolahan. Nah, jadi teman-teman ada yang .net juga ya, bisa pilih mungkin yang .com atau .net. Nah, yang rata-rata untuk promosi itu .com sih. Nah, itu contohnya ya. Jadi teman-teman bisa pilih namanya. Nah, nanti hostingnya, paket hosting itu ada yang tergantung ya, tergantung ininya. Ini kita lihat dulu produknya hosting. Tergantung, nah ini. Hosting itu disebutnya seperti memori. Kalau di handphone tuh memorinya. Atau disebutnya ROM. ROM-nya. Jadi misalnya berapa gigabyte ROM-nya. ROM ya, bukan RAM, tapi ROM. ROM itu memori di handphone. Nah, kalau di website itu hosting disebutnya. Karena nanti si hosting ini akan menyimpan database coding-coding yang kita buat dari artikel ataupun landing page yang kita buat. Nah, itu disimpannya di hosting. Nah, di hosting juga menyimpan database-database dari mengirim server gitu ya. Keluar masuknya data dari server gitu. Nah, itu. Nah, nanti teman-teman bisa pilih ya. Bisa pilih ini untuk harga per bulan. Nggak bisa pilih yang per tahun nantinya. Kita coba contoh. Nah, teman-teman nanti bisa bandingkan ya harga di Dewabis dan harga di Niaga Hoster. Cari aja paket yang terendah. Ya, cari saja paket yang terendah gitu. Nah, ini kita coba new Bestfarm slow release. Coba kita cek. Tuh harga ininya, harga domainnya ini 210.000. Nah, harga hostingnya .id bukan .com. Bestfarm service, Bestfarm service. Ini .com. Nah, yang .com 120.000 teman-teman. Tinggal hostingnya. Misalnya kita add to cart. Nah, kita lihat di bawah ya. Domain selected continue. Nah, nanti akan diarahkan nih. Mau yang mana?
annually, monthly, quarterly, semi-annually. Oh, ini terlalu mahal, teman-teman. Jadi nanti bisa ada paket yang murah ya. Kita cek dulu. Ya, jadi teman-teman sebetulnya nanti bisa bertanya juga di sini ya, di kolom chat ini. Jadi minta contoh di sini ya, pesan. Bisa menanya paket hosting yang murah gitu. Yang paling murah gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu ya cara cek domainnya, dan nantinya teman-teman bisa memilih hosting yang termurah aja ya. Ada sebetulnya di lebih murah lagi, ada di Dracola ya, dracola.com. O-nya 2, dracoola.com. Nah, ini dia lebih murah. Kita masuk ke web hosting, personal hosting. Cuman memang kalau dilihat dari servernya, dari segi memorinya dan server gitu ya, bagus Dewabis dan Niaga Hoster gitu. Nah, di sini untuk biaya per tahunnya nih ya, biaya 1 tahun yang paket daun ya, daun itu paling rendah. Itu paket 1 tahunnya itu hanya 100.000. Nah, ini paling rendahnya. Cuman memang tadi kita kalau hanya untuk 1 atau 2 landing page kemungkinan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah banyak artikel nantinya memorinya akan penuh gitu. Nah, itu teman-teman untuk cara cek domain dan hosting ya. Nanti teman-teman kalau sudah cek domain dan hosting itu bisa beli ya, langsung transaksi ke penyedia domain dan hosting, yaitu tadi bisa dari dewabis.com, niagahoster.com, ataupun dracola.com. Nah, nanti teman-teman kalau sudah beli biasanya akan dipandu untuk login di cPanel dan dapat email untuk verifikasi kalau itu teman-teman yang pesannya. Lalu teman-teman bisa kita pandu nantinya ya untuk materi selanjutnya. Yang penting teman-teman udah beli dulu aja gitu. Yang penting udah beli domain dan hostingnya. Nah, nanti bisa juga konsultasi di grup ketika teman-teman sudah beli domain dan hostingnya. Nah, oke teman-teman ya, materi yang saya sampaikan untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih. Dan mungkin saya akan buka pertanyaan mungkin nih. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Atau ada yang mau ditambahkan dari praktisi yang lain ya, dari Bang Dedi ataupun dari Pak Haji Asep Syekullah. Bagaimana teman-teman? Ada yang bertanya? Paling Pak Sandi untuk penambahan nggak apa-apa sedikit. Boleh, silakan. Ya, untuk penambahan kan untuk semuanya peserta untuk minggu depan kan sudah mulai kegiatan praktek ya. Jadi Iya. di back kembali Pak Sandi yang tadi yang materi terakhir slide-nya. Nah, ini yang persiapan tadi. Oke. Nah, ini kan untuk kelanjutan pertemuan berikutnya kan kita harus namanya praktek ya harus punya alat ya, alat untuk
materi selanjutnya. Jadi kita harus memang benar-benar kalau sudah mau terjun ke online itu harus menyiapkan toko lah kalau di bahasa offline-nya gitu. Jadi kelebihannya di online kalau kita punya website atau toko itu sangat banyak manfaatnya teman-teman. Yang pertama harganya jauh lebih murah dibanding dengan toko-toko yang offline ya, dan bisa disebarluaskan di seluruh daerah gitu, bahkan sampai keluar. Nah, paling untuk persiapannya yang dari sekarang untuk mengikuti pertemuan berikutnya ya mau tidak mau harus memang memilih itu tadi, harus punya domain dan website yang dijelaskan oleh mentor kita Pak Sandi gitu. Jadi agar kita kerucutkan lagi orang yang benar-benar terjun ke mau ke arah jualan online gitu. Jadi biar kita nggak buang banyak waktu gitu ya Pak Sandi ya. Ya, jadi memang diharapkan gini teman-teman, kita membangun support system itu. Jadi ini saya akan stop dulu ininya ya, share-nya. Kita tampilin aja mungkin tampilan wajah-wajah kita. Kalau bisa sih nggak apa-apa nih teman-teman nih. Di sini kita membangun support system itu buat mempermudah bagi yang tertarik di online. Kalau memang interestnya bukan di online, lebih baik berjuangnya di offline. Tapi kalau memang ini kayaknya bagus, ini kayaknya penting, dan ini kayaknya peluang. Terus saya punya peralatannya ataupun kemungkinan nih saya bisa nih ada peralatannya. Seperti contoh laptop ataupun sebetulnya teman-teman juga bisa memanfaatkan kalau di rumah ada warnet gitu ya. Ataupun ada saudara punya laptop gitu, ada tablet, bisa mengikuti juga sebetulnya. Sebetulnya melalui handphone juga bisa, tapi takutnya tidak kuat karena di handphone itu kita bisa di Chrome itu kita bisa buka yang namanya situs desktop. Nah, situs desktop itu merupakan tampilan laptop. Cuman yang ditakutkan handphonenya nggak kuat gitu, nggak kuat untuk loadingnya karena loadingnya akan berbeda pastinya, akan lebih lama di handphone dibanding di laptop, biasanya seperti itu. Nah, jadi di sini yang diharapkan ya dengan adanya support system kita, jadi eh, nantinya kita bisa membantu teman-teman bagi yang memang interestnya ini ke arah online gitu. Nah, ke depannya setelah 3 bulan di bulan November ini, nanti kita akan evaluasi. Nah, evaluasi bagaimana nantinya ke depannya lagi, ke 3 bulan berikutnya, untuk menangani mitra baru. Ya, seperti itu. Jadi dari evaluasi kita nih, peserta yang sekarang nantinya yang akan di training sampai bulan November, nah itu akan menjadi evaluasi untuk training-training selanjutnya. Seperti itu. Nah, memang kita juga dulu pada saat meeting founder Star di Bekasi itu sudah menghimbau ambasador-ambasador untuk yang new ambassador gitu ya, untuk memilih minimal 2 orangnya itu yang memang betul-betul tertarik di online gitu, sehingga kita trainingnya itu nggak setengah-setengah. Jadi kalau kita mau belajar, ibaratnya kita mau menekuni sebuah satu ilmu gitu ya, kalau bisa jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak akan jadi gitu. Sama kita kalau misalnya di bisnis PTBS ini, kita ikutan bisnis PTBS, tapi mau menjalankan bisnisnya, tapi setengah-setengah, nggak akan jadi gitu. Nah, memang yang diharapkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak apa-apa nih sambil sharing aja. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, dan kalau misalnya oh peralatan saya ternyata belum ada, misalnya saya belum ada laptop, kemungkinan saya akan ibaratnya nggak dulu untuk mengikuti training selanjutnya karena memang peralatannya nggak ada, karena memang di tahap selanjutnya persyaratan kita, kualifikasi kita yaitu tadi punya domain dan hosting ya. Nanti teman-teman bisa beli eh, di penyedia hosting. Nanti kalau mau beli, mau konsultasi, bisa di grup ya. Misalnya Pak saya mau beli nih domain dan hosting, mohon arahannya, bisa konsultasi di grup.
Yang kedua, teman-teman butuh peralatan yang tadi disebutkan Bang Deddy ya, mungkin laptop ya, karena nantinya untuk setting-setting Facebook Ads, Google Ads ataupun Facebook Ads, ataupun membuat landing page atau website itu menggunakan laptop. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga nantinya teman-teman butuh konsisten belajarnya. Ya, konsisten belajar dan mengikuti arahan-arahan mentor gitu. Jadi jangan sampai udah bikin website terus baru bikin website, training selanjutnya malah nggak ikut gitu. Nah, tapi ada tapinya nih teman-teman. Teman-teman sebetulnya nanti bisa juga mengikuti di training batch selanjutnya. Kalau misalnya memang teman-teman masih mungkin tidak bisa mengikuti untuk saat ini gitu ya, untuk training batch saat ini tidak bisa lanjut gitu ya maksudnya. Nanti mudah-mudahan setelah ada evaluasi, nah nanti kita bisa bikin lagi gitu untuk peserta selanjutnya. Nah seperti itu. Nah, ada pertanyaan silakan teman-teman, nggak apa-apa nih sambil sharing-sharing. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Pak Haji Asep, monggo. Nah ini masternya nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sampai rumah. Masya Ya, Allah. Luxury aja baru sampai rumah loh. Masya Allah. Bagaimana dengan kita ya? ya baik rekan-rekan semua ya. Jadi sekedar menambahkan, jadi kita bangun support system online ya kemarin itu. Emang modul antar modulnya itu kan ada keterkaitan ya. Ada keterkaitan itu dalam artian apalagi minggu depan sudah memulai ke praktek, jadi apa yang diikuti modul kedua itu akan berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Misal modul ketiga antar pembelajarannya otomatis ada keterkaitan sih dari modul-modul sebelumnya. Makanya sih kita dengan tim support tuh berharapnya mungkin untuk peserta kelas mengikuti dengan serius seperti yang tadi Pak Sandi bilang, atau kehadirannya pun memang kita sangat berharap mengikutinya karena ada keterkaitan antar modulnya. Nah, bagi rekan-rekan boleh sih di sini forum santai aja, paling untuk bertanya tanya jawab biar biar hidup suasananya. Karena apalagi untuk ke minggu depan kan kita udah masuk ke praktek. Makanya saran saya boleh teman-teman semua nggak apa-apa ini mumpung masih ada waktu gitu ya untuk tanya jawab lebih lanjut lagi. Karena sebenarnya kalau memang Desember kita sih dari tim support tuh mau membuka 2 jalur. Ini kan jalurnya ANA ya, kan kita itu ada kelas ANA ya, Associate New Ambassador. Jadi khusus peserta kelas yang lagi mengejar New Ambassador ya, yaitu motor yang 20 juta ya. Nah, kedepannya kita akan ada juga kelas memang untuk untuk Asa. peserta-peserta baru ya, Oh ya, peserta-peserta baru ya sebelum ke ASA ya. masih anak Jadi berarti. itu ya, jadi bukan masuk ke anak sih. Jadi bimbingannya emang tidak se 3 bulan seperti di anak di kelas anak ya. Jadi mereka itu bahkan ke depannya kan akan berbayar gitu. Berbayar itu dengan misalkan akses modul plus sekali bimbingan. Nah, makanya untuk rekan-rekan yang ada di kelas ini, ya alhamdulillah sih saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada mentor-mentor yang sudah bisa berpartisipasi ya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan peserta kelasnya udah bisa memanfaatkan dengan benar-benar gitu. Karena emang kalau memang kita mengikuti kelas ini bukan bukan apa ya, bukan harga yang murah, cukup. Modul-modul seperti ini sebenarnya cukup lumayan karena kita untuk leader-leader dan mitra-mitra sendiri, makanya untuk kelas biasanya sih kita gratiskan. Beda dengan yang kelas-kelas langsung ya, seperti yang training langsung gitu yang diadakan untuk mitra-mitra member-member baru. Itu sih rekan-rekan ditunggu mungkin
keaktifannya ya untuk tanya jawabnya. Terima kasih Pak Sandi ya. Assalamualaikum. Sama Pak Haji. Ya, yang lainnya teman-teman, ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa nih, santai aja, nggak usah tegang Pak. Ya kalau emang nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting kita gini, kita di sini membentuk support system tuh nantinya juga kalau misalnya teman-teman punya mitra yang mungkin potensinya di online, teman-teman bisa mengarahkan ke support system kita gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Minimal tadi sih, kalau teman-teman yang punya kendala dari segi peralatan, tadi kita sudah ada yang namanya membahas juga promosi organik ya, tentang link WA. Jadi kalau teman-teman posting di WA, itu lekatkan juga link WA-nya. Sehingga teman-teman kalau ada yang tertarik, itu tinggal ngeklik link itu udah tersambung ke WA teman-teman. Gitu sih. Ya, tadi Pak Ahmad Kanila ya, menghidupkan Iya, iya, mikrofon. Mungkin mau bertanya. Silakan Pak. iya, iya, Pak Sandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Mohon. Ya, itu kalau saya kan di rumah punya itu bisa ya komputer biasa gitu, ada internet gitu, Bisa Pak, pakai bisa ya. komputer bisa, pakai laptop bisa, Ya, pakai tablet pun hmm, juga bisa. Sebetulnya ada iya, iya, tablet iya. yang murah, itu ada tablet yang namanya tablet advance ya. Advance itu cukup sebetulnya tuh. Tablet advance tuh udah dapat keyboard juga malah. Iya, iya. Nanti kalau praktek pelan-pelan ya, Pak Sandi ya. Iya, nanti Soalnya masih ini ya, kurang paham. ya. Jadi Prakteknya nanti nanti di support pelan-pelan Mas system ya. kita ini ada Oh, modulnya juga, Pak. Jadi selain kita hmm. nantinya praktek, kalau untuk full praktek nantinya pasti akan lama ya. Dulu Pak Irjal, Pak yang pernah ke Bandung tuh untuk training membuat website plus training Google Ads 2 hari apa 3 hari gitu ya di Bandung. Itu nginep di hotel mereka di Bandung. Hmm. Saya nyamperin ke hotelnya. Itu 2 hari atau 3 hari itu waktu itu. Nah, jadi nanti memang kita di support system ini kita sudah sediakan modul ya. Bapak tinggal mengikuti kalau di rumah gitu ya. Kalau di rumah tinggal mengikuti. Nah, cuman nantinya ada ibaratnya pertemuan seperti Zoom ini untuk panduan yang ada kesulitannya gitu. Untuk konsultasi lah ibaratnya gitu. Nah, media Zoom ini nantinya buat konsultasinya, untuk panduannya nanti ada video panduannya. Jadi Bapak tinggal ngikutin aja gitu. Misalnya yang satu nonton panduannya lewat handphone, Bapak ngerjainnya di laptop gitu. Nah, nanti bisa bisa ngakses video modulnya ibaratnya gitu. Itu kalau buka dua di handphone sama di komputer bisa, Pak Sandi ya? Jadi nanti Bapak kan dapat web untuk login ya ke modul untuk akses modul misalnya di starbusinessacademy.com Pak nanti di Hmm. loginnya itu. Jadi nanti Bapak bisa login di situ, lalu Bapak bisa dapat akses modulnya. Jadi misalnya cara membuat website, Bapak tinggal tonton aja, ikutin videonya Oh, gitu. iya, iya, iya. Nah, nanti ketika Bapak ketemu kesulitan, bisa konsultasi di grup, ataupun Hmm. Bapak bisa konsultasi di saat Zoom. Kalau misalnya memang kendala yang Bapak alami butuh langsung panduan kita, ibaratnya gitu. Oke, oke, baik. Siap, Oke, Pak baik. Ahmad Kanila. Iya, Intinya bisa iya, Pak, terima. pakai komputer ataupun ya komputer PC itu bisa. Iya. Malah Tapi saya kalau senang ngomong pakai komputer PC. komputer bisa, saya ini kan Pak Sandi nggak ada ininya, nggak ada kameranya nih, jadi saya nggak bisa nginin itu gambarnya. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Apa apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya PC kan nggak ada kameranya. Beda sama laptop kan ada, Ya. handphone kan ada. Jadi nanti Bapak PC atau komputernya itu untuk praktek, Bapak ikut Mm-mm. Zoom-nya itu menggunakan handphone. Oh Kalau gitu. misalnya nanti konsultasi Iya, gitu. iya, iya, Cara iya, jalan iya, baik. konsultasi. Jadi bisa direkam Oke, kalau misalnya, oh nih Pak, nih tampilannya seperti ini, misalnya gitu. oke, oke, oke. Ya. Oke, Pak, Jadi nanti makasih. sambil berjalan Baik. Pak, intinya tadi yang perlu dipersiapkan tadi Pak, domain dan hosting wajib beli. Nanti bisa konsultasi di grup bagi siapa yang ingin lanjut ke materi selanjutnya, silakan ke konsul di grup. Ini mau belinya di Itu kira-kira mana budgetnya gitu. berapa Pak Sandi ya? Maaf, budgetnya berapa ya Pak Sandi ya?
Kalau budget setiap domain dan hosting beda-beda Pak. Nah, di sini ya. Kira-kira aja, kira-kira. Paling Kan kita murah harus nih ada siapin. yang kemungkinan ya. Ah, Kalau untuk paket server ya, Indonesia ini tadi iya. per tahun kalau di drakola.com itu 300 ribuan cukup. Hmm, Tapi kalau di itu paket rendah tapi ya, hostingnya rendah. hmm. Nah, kalau di Niaga Hoster dan Dewabis ini saya belum tahu update-nya gitu ya. Jadi paling Bapak tinggal nanti kita kirim link-link ini ya, link penyedia domain dan hosting. Nah, nanti Bapak silahkan cek di situ. Cek di situ harganya berapa gitu. Dan nanti kita kirim Tapi ada, panduannya di grup Pak. Ada video oh iya. ininya, cara ngeceknya gitu ya. Itu bayarnya langsung ke itunya apa di itu ya? Ke penyedia Pembayaran. hostingnya Pak. Jadi kalau Oh, pesennya ke drakola.com nanti Bapak transfer ke oh, namanya ini pemiliknya Roni kalau nggak salah. oh. Nah, Oh ini iya, iya. transfernya ke dia. Kalau ke Niaga Hoster, kalau ini perusahaan. Kalau Niaga Hoster itu. Jadi transfernya nanti ke perusahaannya dia. Dewabis sama ke perusahaan juga. Gitu. Oke, Pak Sandi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Pak Irjan baru masuk nih tadi ya. Tadi habis katanya offline nih. Bekasi. Masya Allah Pak Sandi. Mendengarkan Pak Sandi. Insya Allah mengikuti. Alhamdulillah. Bekasi offline-nya insya Allah berjalan. Tangerang sudah, tinggal Cakung. Tapi kelihatannya yang Cakung juga nggak ada yang ikut ke online sekarang ya Pak Sandi ya. Udah masuk ya? Iya, Mm-mm. mungkin sibuk kali. Dari Bengkulu juga apa namanya mati lampu katanya. Jadi pada keluar, pada nggak Oh, lagi kuat mati lampu. di lampu. Mati lampu, HP mati lagi ya. Lowbat ya. Iya. Makanya udah tinggal 13 kita, tapi nggak apa-apa lah. Ayo siapa Pak Haji Juhro? Di Iya, sini paling ada gini. Pak Siap. Mungkin tambahan atau ini ada Pak Dodi itu mau menghidupin kamera mau ini kali, mau bertanya kali ini. Jadi Atau Pak Haji Asep, mohon maaf, mungkin ya tadi ya Pak Irjal cerita mungkin ada kendala, Ya. mungkin ada bagi yang ada kendala, apakah mungkin peserta yang udah masuk yang masuk di grup gitu ya di SBA online 1 kita kirimkan nanti rekaman YouTube ini masih bersedia terus dia mau lanjut gitu ya misalnya seperti tim Bengkulu ini nggak ikut di video malam ini nih tapi kita kirim link YouTube-nya dia tonton terus tertarik apakah boleh lanjut atau enggak gitu. Untuk kelas yang ini sebenarnya selama mengikuti tugas-tugas yang mentor kasih ya, insya Allah sih bisa kita masih ngikutin asal alasan-alasan nggak hadirnya yang jelas ya. Oh iya. Nanti kayak barusan kan tim Bengkulu mati lampunya itu kan emang di luar nalar kita gitu ya, di luar keinginan mereka lah ibaratnya. Selama mengikuti tugas-tugas yang disediakan oleh mentor-mentor, saya rasa boleh sih mengikuti lebih lanjut. Nah, paling ke depannya emang sih kita hasil Zoom itu kita akan upload ke website sih rencananya. Oke, siap. Pak Sep, Hari ini linknya ya, makasih. oh ya siap Pak Sep, makasih Pak Sep. Ya mungkin sama Pak Irzal ya mungkin ya untuk tim Cakung bisa jadi juga kan karena dia mungkin udah punya domain dan hosting dia dan mengetahui materi yang sekarang pengen disampaikan. Nah mungkin ini pertanyaan juga nih ya ke Pak Haji Asep lagi nih sebagai master founder star. Untuk tim Cakung kita ambil positifnya aja ya, kita ambil positifnya aja, positif thinkingnya gitu ya. Mungkin dia tidak mengikuti kalau misalnya dia tidak mengikuti karena oh ini mah materinya udah pernah didapat. Nah karena memang tahapan dia selanjutnya sebetulnya udah tinggal Google Ads-nya.
Mungkin seperti itu. Kalau seperti itu, apakah masih bisa diterima apa enggak gitu Pak Asep untuk lanjut gitu? Kalau ngikutin ke peraturan kelas, sebenarnya kalau tidak mengikutin kan itu skorsing ya, Mm-mm. skorsing dari kelas. Jadi boleh mengikutin lagi itu di eh, putaran berikutnya lah, berarti Desember gitu. Di Tapi Desember. paling karena ini baru pertama, takut dia belum tahu juga karena kita belum sosialisasi tentang aturan kelas ya. Heeh. Ya, paling ntar coba kita konfirmasikan ke Pak Irja atau ke Pak Rahmannya ya untuk Ya, kelanjutannya. Jadi kita nggak akan saklek, oke. nggak akan saklek dulu ya. Paling Ya, Siap, ntar Pak kita Haji. konfirmasi ulang ya. ya. Karena memang ditakutkannya gitu kan, takutnya kannya dia kan memang udah punya. Kemarin sempat cerita dia tuh ada di saldo di Google Ads tuh ada 1 juta katanya saldonya. Nah, cuman memang pengen iklan ragu mungkin gitu. Eh, Oh iya. Hmm. Nah, kalau memang dia udah punya domain dan hosting juga untuk tim Cakung tuh. Tinggal jalan iklannya sebetulnya sih. Nah, Ya, boleh, ya boleh paling Pak nanti Sandi. diskusi dengan Pak Irzal ya. Pak Irzal untuk Siap, Iya. tugasnya Pak Pak Sandi. Rahman, tim Cakung mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Gitu. Siap. Untuk yang lain, ada pertanyaan? Izin Pak Haji Sandi mau bertanya sedikit. Boleh, silakan Pak Haji, Pak Haji Juro. Banyak juga nggak Assalamualaikum apa-apa Pak Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji Sedikit Juro. aja nih. Eh, Sekedar usul mungkin ya. Yang Pak Haji Sandi tadi sampaikan buat saya secara pribadi sih luar biasa sekali. Cuma berhubung saya zoomnya pakai handphone, tulisannya kan kecil-kecil tuh. Malu lah matanya kan udah agak senja nih. Nah, gitu kan. Jadi agak kurang jelas. Agak kurang jelas. Kalau masalah serius, insya Allah saya serius untuk mengikuti belajar secara online. Seperti yang di awal saya katakan, kita punya kelemahan lah. Tapi saya tetap semangat karena ada mentor saya yang dekat, Pak Irza. Jadi saya berharap gini, apa yang tadi Kang Sandi sampaikan bisa kita lakukan secara offline. Contoh, saya berharap sih dengan Pak Irza bisa ketemu nih, atau dengan yang siapa yang tadi Kang Sandi paparkan tuh dari A sampai Z-nya. Nah, kita bisa langsung praktek tuh secara langsung. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Irzal bisa lah memandu saya secara offline yang tadi Kang Sandi sampaikan. Atau kalau bisa tim Bekasi, wah, wabil khusus di Bekasi lah di tempat saya. Siapa nih memang kira-kira serius untuk menjalani online ini? Nah, nanti kan bukan hanya saya aja yang belajar ke Pak Irzal, artinya mungkin ada si A atau ada si B atau si C. Ayo kita belajar bareng-bareng. Nah, kaitannya dengan domain dan hosting yang rencananya memang harus beli. Saya tempo hari sudah pernah beli itu Kang Sandi. Cuma terus dapat lagi info dari hostingnya menyampaikan ke saya kalau sudah berakhir gitu ya. Itu nanti kalau kita perpanjang kembali bisa. Dibeli doang, kagak dipakai Nggak ya. kepake itu. Nggak kepake. Insya Allah. Nggak apa-apa sih. Terus untuk laptop insya Allah saya ada. Ya, karena memang apapun bentuknya yang namanya kita niat mau belajar, fasilitasnya apapun selagi kita punya kemampuan, insya Allah kita siapkan lah. Karena kita kepingin belajar gitu loh, kepingin bisa gitu. Jadi jangan sampai sarana prasarana tidak kita siapkan. Nah untuk konsisten belajar, insya Allah ya saya juga masih berharap nih kalau di malam hari kerja, insya Allah masih bisa lah. Nggak apa-apa, yang penting jangan dilakukan di hari kerja. Siapa tahu nanti dilakukannya seandainya di hari kerja gitu kan. Waduh, saya nggak bisa mengikuti untuk sementara ini. Tapi aku yakin lah ke depan kalau memang kegiatan kita, bisnis kita bersama BES ini saya terus maju, terus jalan, terus merangkak lah. Ya sekiranya nanti sudah aman, ya pastinya keran pertama saya kerja di Sinde akan saya tinggalkan dan saya akan fokus di keran saya yang kedua. Begitu kira-kira Pak Haji. Mohon maaf sebelumnya. Saya juga tuh ke master kita Pak Haji Asep. Terima kasih. Ke Pak Irjal juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haji Juro. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti ya lebih lanjut. Karena memang yang tadi
Pak Haji katakan udah beli hostingnya selama setahun tapi nggak diapa-apain. Nah, ibaratnya nggak Iya, mengikuti secara full, itu sayang juga ibaratnya gitu. iya, Jadi memang di sayang. bisnis online ini ya ketika ada support system ini ya berurutan kan panduannya itu memang harus urut ketika kita belajar gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya itu teman-teman harus memenuhi syarat kualifikasi untuk mendapatkan materi selanjutnya step by stepnya harus dipenuhi. Nggak bisa teman-teman mau iklan di Google Ads nggak punya website nggak akan bisa gitu. Teman-teman eh, Yap. bikin landing page tapi nggak bisa bikin link WA yang nggak akan bisa karena terhubungan nanti mau kemana kita nampilin gambar produk aja di website ya kan sama aja bohong nampilin gambar tapi nggak ada hubungan ke WA kita gitu. Nah sama aja seperti itu gitu. Jadi memang diharapkan Pak Haji Asep Saifullah ini memberikan aturan jadi biar peserta itu mengikuti tahapan demi tahapan agar bisa terlaksana dan bisa tersampaikan ilmunya dengan tepat gitu. Nah, seperti itu sih mungkin dari saya gitu. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman bisa mengikuti materi-materi yang ada di Star Business Online, Star Business Academy ya, Star Business Academy online di support system kita, sehingga teman-teman bisa jalan yang di online gitu, dapat ilmunya secara bertahap, bisa mempraktekkan, dan nantinya bisa promosi menggunakan online. Nah seperti itu sih. Nah mungkin ada tambahan dari Pak Rizal. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung aja. Pertama terima kasih kepada coach saya, kita bersama Pak Sandi Bastiantoro, dan kepada Pak Haji Asep yang selalu mensupport kita, yaitu top leader, founder dari We Are Star ya. Ya, insya Allah teman-teman kita udah difasilitasi nih ya bagi teman-teman sekarang yang sudah ikut, sudah masuk di online ya di academic associate new ambassador ya untuk belajar ini, usahakan terus karena kenapa? Ini free loh, ini tidak berbayar loh. Biasanya saya dulu biayanya lumayan besar loh. Ya apalagi kalau teman-teman mau belajar di luar sana. Satu pertemuan aja itu nggak akan kurang kalau kita ambil tempat di hotel, teman-teman nggak akan kurang bayar itu 1-4 juta loh satu kali materi. Ini free loh dari Pak Sandi Bastiantoro, leader kita Pak Haji Asep. Ya kenapa kita nggak manfaatkan? Jadi saya berharap nih bagi teman-teman yang sudah masuk di kelas online, usahakan konsisten. Karena kenapa? Ini salah satu metode supaya teman-teman lebih cepat mendapatkan database sehingga teman-teman lebih banyak bisa berbagi dengan tentunya masyarakat Indonesia, khususnya umumnya itu masyarakat dunia. Insya Allah tidak sedikit dari leader-leader kita dari tim Pak Haji Asep Saifullah yang sudah sukses dengan menjalankan sistem online, yaitu di Google Ads dan Facebook Ads. Dan kebetulan sekarang leader kita langsung, Pak Sandi Bastiantoro, beliau juga sudah menjalankan ini dari awal bisnis sampai sekarang. Dan bisa dikatakan 70-90% beliau hanya di online loh. Dan alhamdulillah beliau sudah luxury, walaupun teman-teman nggak tahu ya. Mungkin banyak dari tim kayak di Tebet di ini Pak Sandi Bastiantoro orang nggak kenal gitu kan, nggak begitu gitu. Karena beliau itu di belakang layar ya kan luar biasa sekali ya. Leader kita nggak kenal-kenal tapi cerdas luar biasa gitu kan. Jadi teman-teman, ayo kita ambil ilmunya. Bagi teman-teman yang katakanlah jago di offline, tambah, upgrade teman-teman. Mumpung ini gratis nanti, tadi Pak Haji Asep sudah bicara. Bagi yang star, ya, bagi yang star, sekarang kan ANA, Academic New Ambassador. Nanti kita ASA ya, yaitu Academic Star Ambassador. Teman-teman itu udah berbayar loh, ya. Nah, ini udah ada ketentuan dari semua leader nanti ya. Jadi teman-teman
gunakan waktu teman-teman di anak sekarang yang tidak berbayar. Dasarnya dapat, semua dapat, dan itu free. Kedepannya teman-teman akan lebih mudah ngambil ilmu-ilmu tentang online untuk berikutnya karena dasarnya sudah dikupas di sini. Insya Allah ya, ya mudahan bisa menjadi pencerahan buat khusus saya sendiri dan begitu juga teman-teman. Dan insya Allah tentu Allah mudahkan kita semua. Mungkin sekian Pak Sandi. Amin. Saya ya mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Sandi ya. Ya, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar tentunya Pak Irja dengan satu catatan, para Waalaikumsalam. mentor dan para founder tidak bosan-bosan untuk selalu mengajarkan kita yang memang butuh belajar dan haus akan belajar gitu. Ya, Benar. jadi saya berharap nih secara pribadi kita haus banget akan pelajaran ini. Ya. Dengan catatan mentornya juga jangan bosan-bosan ngajarin kita. Kalau seandainya kita boleh dibilang kasarnya gini, lambat amat sih ini. Ya beda orang tentunya beda penerimaan dan lain sebagainya. Ya saya mengakui itulah kalau kita memang ada kekurangan di online ini. Tapi yakin semangat saya boleh diadu dengan yang lain lah untuk bisa mampu menguasai. Orang lain bisa online, kenapa saya enggak? Gitu. Orang lain seperti ini bisa, kenapa saya enggak? Yakin kita bisa gitu loh. Masalah IQ kita rada ke bawah ya nggak apa-apa kita akui itu gitu. Tapi yakinlah kalau kita masih mau belajar, semangat belajar, belajar lagi, masa nggak bisa gitu loh. Dengan catatan seri mohon izin, mohon maaf Pak Haji Sandi, Pak Haji Asep, Pak Irza, bimbing kami, bina kami, agar kami juga bisa sukses seperti mentor-mentor yang sudah sukses lebih dulu dari kami. Itu mungkin Pak Haji Asep, Pak Haji Sandi, Pak Irza yang bisa saya sampaikan tambahannya. Semangat. Siap. Siap. Insya Allah Pak Haji. Pak Haji Juro, insya Allah leader kita, Pak Haji Asep, Pak Haji Sandi pasti. Beliau lah orang tua kita yang pertama pengen kita sukses untuk PT BES ya. Untuk PT BES ini beliau lah Siap. orang tua kita. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting follow the system, follow the leader. Insya Allah sukses. Oke, Pak Sandi, Siap. kita kembalikan ke Pak Sandi. Ya. Terima kasih buat Pak Haji Juro ya, Pak Irzal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, Siap. untuk tim dan untuk kemajuan tim STAR ya, solid tim anti riba ya. Apa kita pakai yel-yel dulu kan nih? Siap, siap Pak Sandi. Mesti diulang-ulang Pak Sandi. Boleh nih. Diulang-ulang ya. Tapi Iya, kalau Jum harus jangan lah. spamnya. Nanti takutnya keberisikan tetangga nih udah malam. Ya. Siapa kita gitu. Ya, oke. Intinya sih gitu ya. Nantinya diharapkan memang untuk mitra baru pun ketika mungkin untuk tahap sekarang kan sampai November ini kita masih trial ya sifatnya. Kita akan evaluasi untuk selanjutnya gitu. Mudah-mudahan nanti semua mitra kita ini bisa mengikuti ini dan teman-teman bisa mempromosikan sebagai tadi bahan promosi. Jadi nawarin bisnisnya dengan promosinya training Google Ads, training Facebook Ads. Nah, karena kalau kita copy paste dan kita modifikasi juga dari tim-tim yang lain, mungkin tim yang online yang lain gitu ya, dari tim CBR, tim Fire. Nah, mereka yang dipromosikannya itu yaitu training Google Ads-nya, training Facebook Ads-nya, dan training Google Ads-nya. Jadi mereka itu mempromosikannya bukan dari bisnisnya, bukan dari bisnis PT BES, tapi mereka menonjolkannya itu kita training, kita ibaratnya kita kasih ilmu Facebook Ads ataupun Google Ads gitu. Nah, syaratnya beli paket produk. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena mungkin Pak Irjal udah mengetahui ada himbauan ya, ada himbauan dari PT BES. Kita dilarang menyebutkan untuk promosi itu menggunakan kata PT BES. Jadi kita menggunakan kata komunitas kita. Yang kedua, kita tidak boleh menyebutkan kata-kata reward. Jadi nanti di media promosinya itu yaitu kalau kita yang ikut di bisnis di training online ini kita bisa kalau bahasa nawarinya ya tadi ya. Bahasa nawarinya mungkin
untuk nawarin training Facebook Ads atau Google Ads, nah nanti kita kasih syaratnya itu tadi join paket basic. Nah, nantinya kita akan kasih modul bagaimana cara promosi Google Ads-nya dan Facebook Ads-nya gitu. Nah, cuman peserta baru pun nanti mitra-mitra baru pun nantinya harus mengikuti secara bertahap, nggak bisa langsung main iklan aja karena harus ada tahap-tahap yang harus dilewati gitu ya. Oke, mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan malam ini. Tahap selanjutnya, teman-teman beli domain dan hosting bisa konsul di grup WA selanjutnya untuk pembelian domain dan hosting. Nanti untuk panduan beli domain dan hostingnya ya gitu ya, atau konsultasinya bisa di grup WA aja bagi yang ingin lanjut ke tahap materi selanjutnya. Nah, karena di materi selanjutnya kita akan mulai training materi atau masuk ke materi membuat website ya. Membuat website ataupun landing page. Nah, sehingga teman-teman nanti dalam jangka waktu 1 minggu ini itu udah ada persiapan untuk beli domain dan hosting. Di minggu berikutnya itu persiapannya dari membuat website sampai nantinya beriklan ke Google Ads. Jadi 2 minggu ke depan nih teman-teman seminggu ke depan setelah beli website itu teman-teman di training dulu bikin website. Nah, jangka waktunya itu seminggu website itu selesai atau bikin landing page itu selesai. Karena nantinya di training selanjutnya teman-teman akan di training Google Ads. Seperti itu. Jadi jangka waktu kita trainingnya 3 bulan dan itu per minggu. Per minggu di setiap hari Rabu. Jadi teman-teman manfaatkan waktu 1 minggu itu untuk mengikuti training ini gitu. Nah, sehingga apa yang nantinya diharapkan step by step-nya itu bisa dapat semua teman-teman. Seperti itu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Nanti insya Allah rekaman YouTube-nya akan dikirim di grup mungkin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.